Gima, di sini sebagai, Public Relations and Community Maju Indonesia yang akan menjadi moderator pada webinar Kelas Maju siang ini, gitu. Baik, teman-teman, siang ini pastinya udah nggak sabar banget gitu ya menanti-nanti apa sih topik yang akan dibawakan di hari ini, tentunya akan membawa manfaat buat teman-teman di sini, apalagi teman-teman di sini punya bisnis yang memang lagi bingung gitu, gimana cara ningkatin penjualan ya, gitu. Nah, kita di sini akan bahas secara tuntas gitu ya, meningkatkan penjualan dengan menerapkan sistem promo bundling bersama salah satu narasumber kami yaitu Kak Hendra Prasetyo dari Product Master Maju Indonesia. Baik, sebelum mulai, sebelumnya kita akan putar dulu video profil dari Maju Indonesia, silakan. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Baik.
Baik, itu tadi kita sudah saksikan video profile dari Maju Indonesia. Oke deh, kita sapa dulu nih teman-teman yang baru join. Halo, selamat siang. Eh, Semoga di sini akan makin rame ya gitu. Karena teman-teman di sini yang join akan bermanfaat sekali. Selain mendapatkan ilmu, teman-teman juga bisa mendapatkan hadiah. Wah, seru banget nih. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya adalah saldo e-wallet untuk pemenang beruntung. Caranya gimana? Oke, jadi teman-teman cukup screenshot gitu ya keseruan webinar hari ini. Lalu nanti teman-teman bisa tag di Instagram story gitu ya, tag ke @majuindonesia dan juga @serudimaju. Gitu, nanti lebih detailnya akan kita share di kolom chat ya gitu untuk akun Instagramnya. Oke, jadi teman-teman di sini nggak boleh terlewat nih sesi webinar hingga akhir karena teman-teman akan mendapatkan saldo e-wallet yang sangat-sangat menarik buat teman-teman. Baik, kalau gitu nggak usah berlama-lama, kita akan sambut narasumber kita siang ini. Ada Kak Hendra Prastyo dari Product Master Maju Indonesia yang akan membawakan topik tentang promo bundling. Oke deh, udah ada Kak Hendra di sini. Halo Kak Hendra. Halo Kak Gima, Oke, apa kabarnya nih? kabar baik Kak Gima? Alhamdulillah, semangat banget Alhamdulillah. ya, harus semangat ya hari Iya ini betul ya. dong. Harus dong. Oke deh kalau gitu. Kak Hendra di sini akan membawakan topik promo bundling ya Kak Hendra ya. Iya betul sekali Kak. Boleh kalau gitu, untuk waktu dan tempat kami persilakan ke Kak Hendra. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh di kolom chat, namun nanti juga akan masuk di sesi Q&A sendiri. Akan kita jawab sebisa mungkin gitu. Baik kalau gitu dipersilakan untuk Kak Hendra. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gima. Terima kasih juga nih teman-teman nih yang udah hadir. Nggak nyangka ternyata pesertanya banyak juga nih yang ikut untuk di sesi hari ini. Nah, kita sebelum mulai mungkin aku coba perkenalkan diri lagi teman-teman. Jadi sebelumnya mungkin buat teman-teman mungkin ada yang baru hadir, ada yang baru masuk, tadi sempat ke-skip. Jadi nama saya Hendra Prastyo, saya sebagai Product Master di Akademi Maju. Nah, teman-teman kebetulan di sini kita punya fitur dan kita coba discuss bareng-bareng nih, jelasin teman-teman manfaat dari salah satu segmen yang bagus banget sebenarnya teman-teman, yaitu adalah promo bundling. Yang sebenarnya promo bundling ini nih bagus banget buat kita terapkan bisnisnya tuh nggak terbatas untuk kayak bisnis F&B aja atau misalkan bisnis tertentu. Tapi ternyata si promo bundling ini tuh bagus banget buat teman-teman implementasikan buat di bisnisnya atau teman-teman yang akan segera membuka bisnis. Ini salah satu komponen promosi yang ternyata efek buat bisnisnya ini luas banget teman-teman, karena secara dari promosinya, dari secara marketingnya ini bagus banget. Kayak gitu, untuk mempersingkat waktu boleh langsung kita mulai aja teman-teman. Baik, hari ini untuk Maju Wira kita di kelas Maju, kita bakal ngebahas tentang cara efektif membuat promo bundling. Nah, boleh di next, Mas Adit? Oke. Nah, sebelumnya kita coba kenalin dulu tuh, promo bundling itu seperti apa. Jadi sebenarnya secara umum, promo bundling ini merupakan bagian dari strategi pemasaran atau marketing, di mana beberapa produk digabungkan dan dijual sebagai salah satu unit dalam satu harga khusus. Nah, dari harga khusus ini sebenarnya kita nggak harus menetapkan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bundling utamanya adalah gimana caranya kita bisa menjual quantity lebih dari satu produk. Dalam artian konsumen yang sebelumnya cuma beli satu produk aja dengan produk yang lain, dia ada opsi yang bermacam-macam. Nah, dengan kita sediakan produk bundling ini, harapannya adalah si pelanggan tersebut melakukan transaksi dengan kuantiti yang lebih besar, dengan kuantiti yang lebih banyak, dan otomatis secara transaksional nominalnya akan jauh lebih besar juga. Kayak gitu. Ini mungkin dari segi penjualannya aja, tapi sebenarnya di luar itu dari segi manajemen waktu itu udah pasti jauh lebih cepat teman-teman. Otomatis dari segi kita proses lebih sederhana. Pelanggan tuh kadang-kadang kalau lihat menu, siapa yang beli produk A, siapa yang beli produk B, siapa yang beli produk C, dipilih satu-satu, milihnya akan lama. Mungkin kalau saya ambil contoh di segmen F&B, food and beverage, itu kadang jadi kendala mungkin kelihatannya sepele, tapi antrian itu juga bisa jadi, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang datang, dia lihat antrian, oh milih menu dulu deh, menu A, menu B, menu C. Nah, mereka akan
menentukannya dalam artian akan memakan waktu lebih lama. Nah, sedangkan saat kita menetapkan produk bundling, itu biasanya orang, wah ini lumayan nih ada promo nih, oh lumayan nih ada paket ini nih, oh ini lebih murah nih. Nah, itu otomatis akan mempercepat waktu. Di lain hal, belum lagi nanti kita masuk segmennya dari kasirnya. Kasirnya mencet menunya lebih cepat. Belum lagi kalau misalkan kita bikin promo bundling produk tertentu, otomatis di bagian kitchennya pembuatannya juga lebih cepat. Jadi banyak banget manfaat dari promo bundling itu sendiri. Oke, kita boleh next. Nah, di sini ada fungsi bundling. Nah, di sini yang pertama kita adalah menghabiskan stok. Kenapa? Menghabiskan stok, jadi bisa dibilang untuk stok ini secara inventory kita, produk yang kurang laku bisa digabungkan dengan produk best seller agar bisa terjual habis. Nah, sebenarnya dari fungsi bundling ini kita bisa ngelihat laporan dari teman-teman sediakan. Mungkin sebagai contoh kalau di Maju kita mengenal ada laporannya namanya adalah laporan produk terlaris, laporan produk terendah. Jadi kita bisa lihat produk penjualan dari fast moving sama slow movingnya. Itu kelihatannya sederhana tapi penting banget. Wah ini saya bisa ngelihat bahkan di Maju kan bisa ngelihat traffic jamnya ya. Misalkan kalau pagi itu kita bisa ngelihat, oh ternyata kalau pagi itu paling banyak kejual kopi. Oh kalau siang itu paling banyak terjual nasi goreng. Oh kalau sore itu paling banyak terjual adalah menunya kopi susu misalkan. Nah tapi di jam-jam tersebut kita bisa lihat, oh ternyata produk ini tuh lakunya hanya di jam segini aja. Kalau di jam lain sepi. Nah kita bisa manfaatin, kita bisa bundling dengan produk penjualan yang kuantiti lebih banyak. Sebagai contoh, mungkin kalau kuantiti stok kayak gini, kita udah lihat secara produk fast moving, kita ngelihat dengan produk slow moving. Nah, dari produk tadi, laporan fast moving sama slow movingnya, kita bisa compare lagi. Ada namanya adalah laporan secara inventory, perhitungan aset kita. Oh, produk kita yang fast moving, secara aset kuantitinya masih banyak nih, tapi dengan kuantiti segini kita bisa tahu estimasinya bakal habis dalam waktu 5 hari misalkan. Oh, tapi produk slow moving kita ada banyak nih kuantitinya nih. Cost kita segini. Bisa nggak ya biar produk slow moving ini kita coba biar penjualan lebih banyak? Nah, kita bisa manfaatkan promo bundling tadi. Yang otomatis secara stok itu otomatis penjualannya bisa menyesuaikan. Oh, jadi produk yang tadinya slow moving bisa keangkat nih kuantitinya dengan produk bundling yang udah kita buat. Nah, lalu selanjutnya adalah promosi. Dengan memberikan harga khusus, pelanggan akan melihat bundle sebagai barang murah dan cenderung membelinya. Sebagai contoh mungkin teman-teman kalau restoran itu biasanya mereka menyediakan. Mungkin kalau kita ambil sedikit ke waktu ke belakang, waktu bulan Ramadan, bulan puasa. Restoran manapun itu trafficnya tinggi. Trafficnya tinggi, yang datang banyak, pesanannya juga banyak. Nah, salah satu gimana caranya produk kita itu menarik buat mereka, lalu secara order kita juga bisa melakukan proses percepatan. Nah, dengan adanya promo ini sebagai contoh, saya ambil. Kalau bulan Ramadan itu ada paket buka puasa. Nah, paket buka puasa itu terdiri, misalkan kita bikin beberapa promo bundling. Paket buka puasa itu terdiri dari, misalkan terdiri ada 1 ayam bakar, lalu 1 es teh manis, lalu 1 sop buah misalkan. Nah, dengan 3 produk tersebut, anggapannya dari sebelumnya konsumen mungkin hanya tertarik, saya beli ayam bakar sama es teh manis aja atau saya beli ayam bakar sama sop buahnya aja. Tapi karena ada promo bundling, oh ini kayaknya kayak nambah sop buah cuma nambah sedikit ya, ambil yang promo bundling aja deh. Nah, jadi secara psikis si pelanggannya pun ngelihat produknya akan jauh lebih menarik. Itu baru dari produk. Belum lagi kalau misalkan paketnya tadi kita buat lagi ada namanya paket buka berdua, paket buka bertiga, paket buka berempat. Itu secara produk kuantitinya udah pasti pembeliannya langsung lebih banyak dan harganya otomatis jauh lebih menarik karena kita menyediakan promo. Tapi jangan dilihat dulu, oh berarti untungnya saya lebih sedikit dong karena saya ngeluarin biaya promosi jadinya. Tapi kita lihat proses ke belakangnya, antrian akan jauh lebih cepat. Belum lagi kita bicara nanti di bagian kitchennya, di bagian dapur. Kita ambil contoh dengan produk tanpa bundling dengan produk bundling. Saat kita ada promo bundling, terus produknya itu terdiri dari 4 paket, misalkan 4 menu makanan berat, 4 menu makanan ringan, sama 4 minuman. Produknya adalah produk yang sama. Nah, saat ada orang pesan 1 nasi goreng sama 4 nasi goreng, perbedaan waktunya itu sedikit banget. Apalagi dengan menu yang sama. Berbeda kalau misalkan ada yang pesan nasi goreng, ada yang pesan ayam bakar, ada yang pesan
bakso misalkan. Nah, produk-produk itu sudah dibuatnya masing-masing. Otomatis dari segi waktu akan memakan waktu lebih banyak. Berbeda kalau misalkan kita pakai promo banding tadi. Oh, ada yang beli paket 2 tuh. Paket 2 tuh apa? Nasi gorengnya 4, es teh manisnya 4, sebuahnya 4. Di bagian kitchen itu dari estimasi waktunya pasti jauh lebih cepat dibandingkan dengan kalau pelanggan itu belinya per masing-masing produk. Gitu. Lalu yang selanjutnya kita nanti masuk ke penambah value ini. Dengan menerapkan batasan waktu, untuk paket bundling akan ada terkesan eksklusif untuk mendorong para konsumen melakukan pembelian. Nah, bundling ini kita nggak cuma bikin produknya aja nih. Teman-teman juga bisa manfaatin untuk bisnisnya bahwa promo bundlingnya ini kita sediain terbatas, seasonal, hanya ada di bulan Januari. Promo bundling di hanya bulan Februari, bulan Maret. Nah, teman-teman bisa sediakan. Bahkan untuk promosinya yang bundling itu kalau teman-teman menggunakan Maju bisa diaktifkan di jam-jam tertentu. Kak, nih kalau promo bundling paket A ini ada diskon lagi tambahan 20%, misalkan harganya sudah lebih murah, plus lagi diskon 20%. Jadi diskonnya double itu bisa. Tapi hanya berlaku dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kayak gitu. Jadi secara value-nya juga akan meningkat karena dengan batasan waktu paket bundling tersebut, kita selain dari segi promosinya kita dapat, kita juga dapat kalau konsumen tuh ngelihatnya, wah ini lumayan nih seasonal nih, produknya hanya ada di sisi-sisi tertentu kayak gitu. Oke, selanjutnya boleh di next. Oke, nah di sini apa keuntungan untuk promo bundling? Nah, keuntungan promo bundling ini adalah meningkatkan pesanan. Dengan mengelompokkan item bersama-sama, kamu dapat membuat konsumen membeli lebih dari satu produk selama satu pembelian, yang meningkatkan nilai rata-rata pesanan. Itu yang saya sempat jelaskan tadi juga, bahwa nanti nilai pesanannya otomatis meningkat nih teman-teman. Jadi orang yang mungkin tadinya, saya cukup kalau nongkrong atau misalkan saya mau beli sesuatu, saya belinya satu produk aja cukup. Tapi dengan adanya promo bundling, oh kayaknya kalau saya ambil paketnya di yang 2 produk ini jauh lebih murah ya. Saya sekalian beli 2 aja deh. Nah, dari arah kayak gitu, mungkin kita bicaranya secara transaksi itu meningkatnya jadi belinya 1 jadi 2. Mungkin orang yang beli banyak akan jadi lebih banyak lagi. Jadi secara kuantiti, peningkatan penjualan rata-ratanya itu akan meningkat teman-teman. Kayak gitu. Selanjutnya adalah menekan biaya. Nah, dengan mengemas item yang berbeda secara bersamaan, kamu hanya perlu mengirimkan lebih sedikit kotak barang individual dan menghemat uang untuk ongkos kirim. Ini kita bicaranya adalah untuk menekan biaya. Itu benar banget teman-teman. Tadi mungkin kalau saya contohin, kenapa kalau nasi gorengnya belinya satu paket yang isi 4, itu bisa lebih cepat. Karena otomatis kita hemat biaya produksi dari penggunaan gasnya, kita menggunakan dari segi waktunya, dari proses waktu, bahan baku, dan lain-lain. Lalu kita bicara nanti ke segi biaya yang packaging. Kalau orang belanja, entah itu bisnis retail atau apapun, apa kita menyediakan adalah ada packaging, entah itu paper bag, entah itu pakai plastik, entah itu pakai box. Orang beli 1 sama isinya 3, mungkin menggunakan box yang sama. Nah, saat orang belinya cuma kuantiti 1, dia ngeluarin box, kita akan mengeluarkan cost biaya untuk kemasan tersebut dengan nilai harga yang sama. Tapi kalau misalkan orang belinya banyak, kita tetap mengeluarkan dengan biaya sama. Itu dari segi cost, otomatis akan jauh lebih hemat. Belum lagi adalah untuk menghemat biaya ongkos kirim. Mungkin kalau misalkan teman-teman menetapkan, jadi ada menyediakan pengirimannya itu ada kurir dari outlet, atau misalkan kurir menggunakan ojek online, ataupun menggunakan ekspedisi, biaya pengiriman itu rata-rata berdasarkan perhitungannya rata-rata adalah jarak ataupun beratnya. Nah, sedangkan kalau produk yang dibuat, jadi kalau misalkan dengan jarak yang sama, kita menggunakan kurir outlet atau pakai ojek online, dengan cost yang sama, kita bisa mengirimkan dengan kuantiti lebih banyak dan penjualan yang lebih besar. Lalu selanjutnya adalah mengurangi pemborosan inventaris. Jika menggunakan produk yang lama terjual dengan produk laku lebih cepat, akan membantu mengurangi pemborosan inventaris, membebaskan ruang gudang, dan membersihkan stok mati sebelum menjadi masalah. Ini yang sering banget menjadi problem adalah kalau produk itu, apalagi produk-produk yang memiliki tanggal kadaluarsa, nah itu tuh kita harus menentukan nih, nah ini produknya nih yang wes atau tidak, seperti itu. Dengan promo bundling, kita bisa lihat, ini produk ini kayak nggak tertarik nih, dan salah apa udah kita cek, produknya sayang nih, ini mungkin dalam waktu 3 atau 4 bulan lagi, produknya udah kualitasnya menurun. Nah, teman-teman bisa manfaatkan dengan promo bundling tadi, yang otomatis
produk yang tadinya hanya akan, kalau teman-teman nggak manfaatkan stok tersebut, cuman jadi akan stok terbuang, yang dimana itu nanti jadi beban keuangan teman-teman karena masuknya product wise. Lebih bagus produk tersebut bisa kita manfaatkan, dibuatkan buat promo bundling biar produk itu terjual nih dengan gimmick-gimmick yang udah kita buat, kita sesuaikan. Seperti itu. Itu adalah dari segi pemrosesan inventarisnya. Belum lagi nanti otomatis space gudangnya, secara tempat kita bisa ngurangin kos-kos untuk biaya-biaya tersebut. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah sebagai contoh penerapan. Nah, ini contoh penerapannya salah satunya adalah bundling spesial untuk hari raya. Nah, menggabungkan produk-produk makanan ringan dengan hiasan khas hari raya hanya dijual pada periode hari raya. Nah, ini secara market sebenarnya kalau kita bicara ke konsumen, punya bisnis apapun itu, di hari raya itu orang banyak yang suka ngirim hampers. Hampers sekarang tuh jenisnya macam-macam banget teman-teman ya. Ada yang ngirimnya tuh dalam bentuk barang, ada yang bentuk buat souvenir, ada yang bentuk mungkin dalam bentuk kosmetik, dan banyak juga yang ngirim dalam bentuk makanan. Mungkin teman-teman rasain kayak hampersnya tuh ada yang ngasihnya kopi, ada yang ngasihnya mungkin kayak brownies, makanan dan lain-lain. Nah, itu bisa tuh, bisa menyesuaikan. Jadi dengan adanya promo bundling tersebut, kita bisa, oh combine aja nih, biar ada variasinya, kita bikin dengan produk bundling gitu. Sehingga konsumen ngelihatnya otomatis akan jauh lebih menarik. Lalu bundling paket makanan dan minuman, menggabungkan menu makanan dan minuman dengan harga yang lebih murah daripada harga membeli satuan. Yang tadi nih, ini teman-teman mungkin saya pun sendiri kalau misalkan kayak lagi beli makanan, ketemu tempat makan gitu, lihat si paketnya, saya biasanya akan lihat halaman paling depan malah biasanya. Contoh ada paket makan siang 1, paket makan siang 2, paket hemat 1, paket hemat 2 gitu. Itu dari segmen F&B paling rendah, dari level mikro UMKM sampai level yang lebih besar, itu mereka menerapkan hal tersebut. Ya karena itu tadi secara cost dia lebih murah, dan otomatis secara melihat produk tersebut pelanggan transaksinya akan jauh lebih besar daripada konsumen tertarik cuma kayak beli satuan aja. Jadi itu bagus banget buat teman-teman manfaatkan. Itu untuk penerapannya. Kalau bisnis retail pun juga bisa. Bisnis retail, misalkan teman-teman ada yang jual produknya barang-barang kayak alat kosmetik misalkan, yang untuk peralatan make up misalkan, beli produk A lebih harganya misalkan 50.000, produk B harganya 50.000 juga. Tapi kalau misalkan beli produk A dan produk B, harganya cukup bayar Rp90.000, ada potongan. Teman-teman bisa bikin secara visualnya, dibikin harga coret, dibikin ada promo bundling dan lain-lain, itu sangat menguntungkan buat pelanggan kayak gitu. Pelanggan, baik pelanggan maupun kita sebagai pemilik bisnisnya. Seperti itu, teman-teman. Yang boleh di next. Nah, di sini adalah dari Maju kita menyediakan fitur tersebut, teman-teman. Jadi kita menyediakan fitur untuk produk paket. Nah, produk paket yang ada di Maju itu tambah produk paket sesuai dengan kebutuhan outlet. Lalu data produk paket bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman saat menggunakan aplikasi Maju, teman-teman tetap menjual produk yang satuan. Jadi produk satuannya teman-teman tetap bisa update. Teman-teman produk satuannya tetap teman-teman bisa upload. Jadi contoh ada nasi goreng, ada ayam bakar, misalkan ada bakso. Produknya dijualnya satu persatu, tapi tidak menutup kemungkinan juga produk tersebut dapat dijual dalam bentuk paket juga. Teman-teman tidak perlu mengupload 2 data produk, tidak perlu menghitung lagi HPP per produknya. Karena dari paket Maju, secara produknya itu teman-teman tetap akan terjual, secara inventory akan terpotong secara bisnis bentuk quantity produknya, maupun akan terpotong stok secara ingredients-nya kalau memang menggunakan si resepi kayak gitu. Nah, di Maju ini paket bundling tersebut, teman-teman tinggal masukin aja tuh produknya. Misalkan saya mau bikin paket makan siang 1. Paket makan siang 1 isinya itu ada ayam bakar, lalu isinya ada es teh manis, terus nanti isinya ada kopi susu. Ya, tadi ada 3 produk. 3 produk tersebut kalau misalkan belinya normal, bayarnya misalkan harus 100.000, tapi dengan produk paket cukup bayar 90.000 atau 80.000 kayak gitu. Mungkin secara cost kita akan mengeluarkan biaya promosi, tapi dari segi pelanggan sebenarnya mereka akan melakukan transaksional yang lebih besar, transaksi lebih besar, dan dengan adanya paket tersebut pelanggan itu mereka juga akan tertarik, oh kayaknya kita makan di sana enak tuh, lebih murah karena ada menu paketnya, seperti itu. Jadi informasi produk dari
mulai dari outletnya kita juga bisa tampilkan. Ini berguna banget kalau misalkan bisnisnya ada yang punya franchise atau misalkan bisnisnya dia punya 3 atau 4 cabang atau bahkan sampai puluhan cabang kayak gitu. Nggak perlu kita bikin per masing-masing outlet nih. Kita bikin promosi cabang 1, cabang 2, untuk cabang 3-nya. Kita tinggal bikin produk, oh saya mau promo bundling ini berlaku di outlet 1, 2, 3. Nah itu bisa juga tampilkan konsumen. Misalnya dari sosial media kita tampilkan, kita upload story. Dapatkan promo bundling berlaku untuk outlet 1, 2, 3 periode tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kalian lihat, oh ini lagi ada promo nih, oh lagi ada produk spesial nih, kayak gitu. Dengan produk paket yang udah kita buat. Lalu bisa kita atur juga informasi harga, minimal pembelian, dan opsi lanjutannya. Jadi kita bisa atur produk itu sebagai produk favorit, tampil di kasirnya lebih paling awal, bisa kita cari. Lalu ada minimal pembeliannya. Minimal pembeliannya ini paketnya hanya bisa dibeli kalau minimal 2 paket, kalau misalkan 1 aja nggak bisa. Lalu ada opsi lanjutannya, kuantitinya bisa kita atur. Gitu. Lalu produknya baru kita atur. Isi produk paket bisa diatur sesuai kebutuhan. Itu juga bisa berlaku nih teman-teman, mungkin kayak bisnisnya saya pengennya market saya kalau banding itu khusus pembelian yang kuantiti banyak, per 50 pieces, per 100 pieces, itu juga bisa digunakan. Harganya pun bisa dia gunakan tuh, oh paket ini kalau misalkan belinya di atas 50 tuh diskonnya lumayan banget, bisa jauh lebih besar. Jadi bisa menyesuaikan isi produk, kuantiti termasuk harganya. Lalu ada dimensi produk untuk bisa diatur. Jadi kalau misalkan teman-teman mengaktifkan pengiriman, yang dimana pengiriman tersebut ada biaya untuk bebannya, ada biaya untuk ukuran barangnya, dimensi, itu teman-teman bisa input untuk, oh kalau packagingnya dengan ukuran segini, maka dimensinya akan menggunakan kemasan sebesar ini. Itu bisa nanti terhitung otomatis berdasarkan untuk biaya delivery yang sudah kita atur. Nah, di menu paket ini pun sebenarnya teman-teman ada 2 opsi untuk masukin harganya. Harganya itu bisa teman-teman masukin sebagai harga normal, lalu di input lagi, ada fitur promosi, kita bikin harga coret. Jadi nanti normalnya misalkan paket itu kalau normal 120.000, dibikin harga coret jadi langsung 80.000 misalkan. Tapi bisa juga teman-teman langsung masukin dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi teman-teman bisa memilih opsinya menggunakan yang mana untuk menggunakan harga tersebut. Oke, boleh di next, Mas Adit. Nah, di sini nanti tampilan dari aplikasi majunya itu langsung kelihatan. Jadi dari kasir juga langsung dibuatkan kategori khusus. Kasir tuh kalau mau nyari produk, mereka tinggal masuk, diklik aja tuh, misalkan produk paket, nanti tampil ada paket hemat, paket 1, paket 2, paket 3. Nah, paketnya kita klik, nanti detailnya langsung ada tuh. Detail di dalam paket tersebut ada apa aja. Ada aqua 600 mili, misalkan ada indomie goreng, ada nasi goreng, ada kopi susu. Dan otomatis dengan produk itu, paket tersebut, kasir yang tadinya misalkan ngeklik harus produknya ada 4 produk, diklik satu-satu. Produk A, dicari produk B, latar produk C, produk D, diklik satu-satu. Yang otomatis akan waktunya jauh lebih lama dibandingkan kalau kita cukup ngeklik produk paketnya aja. Kita klik produk paket, langsung 4 produknya langsung akan tampil. Deskripsinya nanti akan tampil di struk dan akan langsung tampil ke bagian dapur juga. Jadi orang kitchen juga udah langsung tuh masuk. Ada pesanan paket 2, kita langsung lihat paket 2 itu terdiri apa aja. Oh, paket 2 itu terdiri dengan aqua, ada nasi goreng, ada kopi susu misalkan. Kuantitinya masing-masing berapa. Itu nanti langsung akan tampil. Itu juga yang tadi saya bilang, antriannya otomatis kalau misalkan sistemnya misalkan beli langsung bayar, antriannya panjang kayak gitu dengan proses cepat. Kadang antrian dari pelanggan tuh yang milih menunya lama, itu bisa terpotong waktunya dengan konsumen, oh udah ada pilihan paket nih, udah mesen ini aja langsung, nggak perlu milih-milih yang lain lagi, seperti itu. Ini untuk yang di tampilan di aplikasi kasirnya. Seperti itu. Dan di sini sebenarnya teman-teman kalau misalkan kita bicara produk paket, nantinya juga di bagian detail secara transaksinya, struknya teman-teman nggak perlu khawatir kayak, ini kalau paket yang saya beli apa aja sih? Takutnya kan misalkan ada yang kurang, ada yang lengkap, detailnya baik dari checker, baik dari tampilan, itu teman-teman semuanya tetap bisa lihat. Nah, ordernya nanti masuknya seperti ini, paket duty fast, detailnya, pembayaran, semuanya juga detailnya langsung kelihatan. Dan kalau misalkan teman-teman pengen pakai harga coret, bikinin diskon, itu juga bisa ditampilkan. Kayak gitu, teman-teman. Ini adalah keuntungan-keuntungan dari produk paket sendiri. Sebenarnya teman-teman, kalau kita bicaranya paket ya, implementasinya teman-teman bisa sekreatif mungkin buat teman-teman. Nggak cuman kayak tadi produknya yang
slow moving, fast moving, tapi teman-teman juga bisa sebenarnya ngelihatnya adalah dari harga bahan baku di pasaran. Misalkan harga bahan bakunya lagi turun, oh ini bisa nih kita bikin paket aja nih, harga normalnya segini kita bikin promo. Jadi teman-teman bisa manfaatin seasonal. Misalkan kalau bulan apa sampai bulan apa bahan baku ini lebih murah nih, atau misalkan oh barang kita yang produk ini stok kita masih banyak nih bisa kita jual. Jadi kita teman-teman patokannya itu nggak selalu produk yang fast moving atau slow moving, produk yang kurang laku atau yang paling lakunya, atau misalkan produk ini traffic di jam-jam tertentu, hari tertentu. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan di outlet teman-teman, di bisnis teman-teman, dan bisa menyesuaikan juga sebenarnya sama habitnya pelanggan. Karena walaupun ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya secara bisnisnya ternyata banyak loh yang repeat order itu hanya sekedar gara-gara situ aja lah ada paketnya, nggak pernah harus milih, oh di situ aja deh harganya lebih murah ada diskon kayak gitu. Ini untuk yang di produk paket seperti itu. Oke, nah di sini ada sedikit tampilan teman-teman. Ini adalah gimana cara untuk menambah produk paket yang ada di aplikasi Maju. Mungkin boleh ditampilkan videonya, Mas Adit. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian produknya. Nah, di situ ada menu pilihan produk paket. Langsung tersedia tuh. Kita tinggal masukin di menu paketnya tersebut. Kita bisa masukin namanya dan kita bisa masukin foto gambarnya. Nah, sekedar info juga teman-teman, foto yang ada di Majo itu bisa dimasukin 5 ya. Karena kalau misalkan teman-teman langganan Majo, teman-teman otomatis sudah mendapatkan web order. Nah, itu langsung produknya nanti tampil di menu, harganya langsung kita buat, dan dia akan tampil langsung di aplikasi Majonya. Seperti itu. Oke, kita ke selanjutnya. Di sini, nah mencatat produk paket. Oke, kita coba lihat videonya. Nah, ini adalah proses transaksi dari kasir atau POS-nya ya. Nah, untuk kalau di kasir teman-teman, di tampilan kasirnya prosesnya otomatis jauh lebih cepat karena kita tinggal ngeklik satu paket aja. Paket tersebut udah langsung ada apa aja detailnya. Tinggal diklik metode pembayaran, pembayaran selesai berhasil, struknya akan mencetak detailnya pun baik itu bagian kitchen, baik itu ke bagian dapur ataupun masuknya ke bagian checker, itu detailnya langsung kelihatan. Yang dimana itu bisa menghemat secara penggunaan papernya juga teman-teman. Dan jauh lebih cepat secara detailnya untuk ngebaca dari bagian waiters, kasir, maupun ke bagian kitchennya. Jadi untuk bagian kitchen, baik waiters maupun kasir, semuanya itu dengan benar paket. Mempercepat keseluruhan prosesnya. Jadi itu bagus banget buat teman-teman implementasikan juga. Kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi materinya teman-teman untuk produk paket dari aplikasi Maju sendiri teman-teman yang teman-teman sebenarnya bisa implementasikan untuk bisnis apapun. Jadi untuk diterapkan ke teman-teman sesuai dengan tipe bisnisnya atau misalkan teman-teman yang udah ada keinginan buat buka bisnis, sistem-sistem kayak gitu tuh sebenarnya yang kita ngeliatnya kadang ngeliatnya sederhana banget kayak kita, oh paket ya, oh produknya jadi biar belinya lebih banyak. Tapi kitanya sebenarnya sebagai pemilik bisnis, oh karena produknya itu otomatis penjualannya trafiknya lebih tinggi, kuantitinya lebih banyak, secara cost jauh lebih rendah. Segi konsumennya juga ngeliatnya, wah lumayan nih, ada promo bundling, lumayan nih harganya jadi lebih murah. Itu baru bandingnya aja. Belum lagi kalau teman-teman nanti manfaatin dari segi poin reward, dari segi diskon tambahan, belum lagi pakai kupon, belum lagi produk spesial dan lain-lain, itu banyak banget yang bisa teman-teman manfaatkan buat marketing. Jadi paket ini sebenarnya sebagian kecil dari strategi marketing yang teman-teman bisa implementasikan buat bisnis teman-teman. Seperti itu. Oke deh. Luar biasa sekali nih materi dari Kak Hendra tentang promo Terima kasih bundling. Kak Gima. Semoga teman-teman di sini jelas gitu ya, mendapat informasi yang cukup lengkap dari Kak Hendra ini. Tadi udah jelaskan manfaat dari promo bundling gitu ya, sampai juga tutorial
tutorial pada saat penggunaan di aplikasi Maju seperti itu. Baik kalau gitu langsung aja nih ada beberapa pertanyaan yang masuk Kak Hendra, mungkin Oke, bisa dijawab ya. boleh Baik, banget. kalau gitu aku sebutin satu pertanyaan yang pertama itu ada dari Kak Medro Anggoro. Itu bertanya, bagaimana penerapan analisis STP dan SWOT? Oke. Baik, mungkin Oke, bisa ini dijawab Kak Hendra. saya jawab dari Mas Pedro Anggoro. Bentar, saya kalau STP itu kalau nggak salah segmentasi target sama positioning ya, kalau nggak salah. Betul. Nah, dari STP tersebut sebenarnya kan kita kalau kita bicara dari segmentasi, target, dan positioning ini bagus banget pertanyaan sebenarnya. Karena gini, kalau misalkan kita buka bisnis, kita harus tahu dulu tuh, kita mau di posisinya apa nih? Kita posisinya sebagai secara bisnis aja kita banyak nih marketnya dari kita mau nargetin dari umur berapa sampai berapa. Lalu kita mau marketin untuk segmen kelas kita itu maunya transaksional dari harga pun kita tentukan. Kita mau targetnya dari middle low kah atau middle up kah atau misalkan level up ke atas dari harga itu bisa menentukan. Nah, dari kayak gitu sebenarnya teman-teman bisa manfaatin kalau misalkan kita dari pelanggan, mungkin kayak baru buka, teman-teman tuh bisa banget manfaatin dari fitur pelanggan terlebih dahulu. Jadi kita misalkan ada pelanggan datang, teman-teman paling ideal adalah bisa minta input data pelanggan. Dari data pelanggan tersebut, teman-teman udah bisa minta ada identifikasinya. Di aplikasi Maju itu, data yang bisa tersimpan itu ada nama, nomor telepon, umur, email, dan lain-lain. Nah, dari data tersebut, teman-teman bisa manfaatin. Oh, traffic kita ternyata paling banyak segini nih, kayak gitu. Nah, belum lagi teman-teman nanti dari tersebut, udah ngeliat trafficnya, teman-teman bisa manfaatin lagi, yaitu dengan menggunakan LBA. Jadi, ini sebenarnya di Maju menyediakan juga, jadi local base area, kita kerjasama dengan Telkomsel. Mungkin kalau teman-teman yang pernah mencoba dengan blasting itu, kalau lewat daerah tertentu suka ada tiba-tiba SMS masuk tuh dari Telkomsel. Dapatkan diskon 50% tukarkan SMS ini, dapatkan potongan 20.000 SMS ini. Nah, saat teman-teman melakukan blasting tersebut, teman-teman sebenarnya udah bisa menentukan di target mana teman-teman mau si pelanggan ini usia berapa sampai berapa, gendernya apa, teman-teman bisa menentukan untuk dipilih marketnya ke berapa. Nah, dari situ nanti teman-teman kan sebenarnya udah lihat nih traffic datanya. Nah, dari data tersebut sebenarnya dimanfaatin lagi nih. Oh, ternyata range kita umurnya segini sampai segini. Datanya paling banyak seperti ini, gendernya kita paling banyak. Data pelanggan itu mungkin kalau misalkan saya bicara dari STP tadi, segmennya sebenarnya yang saling dari data yang paling ngebantu banget kalau yang pernah saya temuin dari bisnis outlet itu mereka apalagi yang sudah ada investor atau pelanggan yang lain tuh biasanya mereka satu itu yang basic banget tuh pelanggan tuh data pelanggan tuh kayak wah itu tuh krusial banget, penting banget. Sayangnya data pelanggan itu banyak yang masih agak sulit mendapatkannya. Mungkin kalau kita bicaranya di daerah Jabodetabek deh, Jabodetabek tuh kalau mungkin tempat saya tinggal ya, mungkin di daerah lain bisa terjadi sama atau enggak. Kadang kalau kita minta nomor telepon pelanggan, Kak boleh minta nama sama nomor telepon nggak? Mereka tuh biasanya, oh maaf, nggak bisa mas karena privacy, takutnya ada spam. Karena kita pas awalnya kita ke pelanggan tersebut yang data pelanggan untuk memenuhi tadi dari analisis tadi, kita udah, oh dari situ aja kita udah nggak dapat nih, datanya kita udah keblokir. Nah di Maju itu sebenarnya ada fitur yang dari paket basic kita udah tersedia, tapi sayangnya tidak terlalu dimanfaatkan, yaitu point reward. Itu sederhana banget, karena kalau point reward itu kita ngelihatnya, oh ya udah orang belanja dapat poin. Tapi syaratnya untuk dapat poin itu adalah kita harus menyimpan nama sama nomor telepon, data pelanggannya tersimpan. Nah, saya dapat waktu itu dijelasin sama salah satu owner. Dia bilang gini, "Iya, Mas, ya, si poin ini bagus banget soalnya buat kita dapat data pelanggan. Karena kalau kita minta data pelanggan, mereka rata-rata nolak. Caranya dirubah. Jadi kalau ada pelanggan datang, bukan diminta nih nama nomor telepon, tapi kita kasirnya akan ngomong seperti ini, Kak mau jadi member di outlet kita nggak? Kalau mau jadi member outlet kita tuh cukup ngasih nama sama nomor telepon. Nah, sebelum konsumen nanya langsung dijelasin lagi benefitnya. Tapi ada benefitnya kok Kak. Kalau misalkan jadi member, nanti kakaknya dapat poin. Poinnya itu bisa ditukar diskon, bisa tukar hadiah, atau bisa juga ditukar free produk. Nah, kayak gitu. Dan keuntungannya lagi, poin reward yang di Majo itu selain tersedia dari paket basic, poin rewardnya itu detailnya langsung ada di stroke. Konsumennya bayar nih, stroke-nya kecetak. Teman-teman perhatikan di bagian paling bawah stroke-nya itu langsung ada detailnya. Detailnya itu adalah poin sebelumnya, poin yang didapat, sama total poin Anda. Itu detailnya langsung kelihatan di stroke Majo.
Nah, dari data tersebut kita bisa manfaatin itu buat analisisnya tadi. Sebenarnya kalau misalkan dari yang strategi positioning dan lain-lain tadi, kita sebenarnya sebelum membuka bisnis harusnya menentukan dulu sih sebenarnya idealnya ya. Kayak kita harus tahu di daerah kita tuh kita buka outlet di daerah mana, market kita bakal ke mana positioningnya, terus market yang kita cari itu seperti apa. Karena nantinya dari contoh kalau misalkan kita buka dekat daerah kampus itu kita udah tahu tuh positioning kita, berarti dengan misalkan kayak anak-anak kos kayak kampus misalkan di Depok daerah Gunadarma gitu. Oh, marketnya berarti rata-rata transaksinya mereka per hari seperti ini. Kita bikin harga seperti apa. Berarti target range usia kita dari umur berapa sampai berapa. Produk yang kita buat otomatis akan menyesuaikan dengan segmen yang tersedia juga kayak gitu. Kita bisa ngikutin tren, tapi tidak lupa adalah teman-teman juga originalitas itu penting sebenarnya. Karena banyak banget yang berjalan, kita buka bisnis, kita ngikutin tren, kita jalan tapi kita hanya copy paste dari bisnis lain aja, itu nggak selalu efektif teman-teman. Tetap originalitas itu penting banget seperti itu. Itu mungkin sedikit aja Mas Pedro Anggoro, sedikit informasi. Mungkin saya juga tidak terlalu expert sebenarnya untuk bidang analisis seperti itu. Saya by experience yang saya temuin sebenarnya dari salah satu pebisnis maju atau kita sebutnya sebagai majopreneur, itu kalau ngobrol tuh ternyata insight-nya banyak banget gitu. Dan ini tips juga kalau teman-teman eh, punya bisnis atau buka bisnis selain analisis tadi, teman-teman tuh bisa manfaatin review di Google tuh efeknya luar biasa banget. Review di Google tuh efeknya luar biasa banget. Ada yang pakai caranya, ada yang sebenarnya ada yang ngebayar buat mahasiswa atau ada yang jasanya bahkan ngasih rating. Tapi sebenarnya cara paling efektif tuh cuma sederhana banget. Bikinin aja diskon. Kak, mau dapat diskon 10% nggak? Cukup nanti kalau suka boleh ngasih rating ya di Play Store-nya. Nah, itu efektif banget ternyata rating, karena saat rating di Play Store teman-teman tinggi, banyak yang review banyak lihat. Contoh coffee shop nih, banyak banget termasuk saya kalau lagi di daerah tertentu nggak saya tahu, saya mau cari kopi, saya cari Google adalah coffee shop. Nah, itu yang tampil paling atas rekomendasi adalah dengan rating yang paling tinggi. Nah, itu teman-teman boleh banget tuh dimanfaatin buat hal-hal kayak gitu. Oke, kayak gitu untuk dari Mas Medro Anggora. Selanjutnya Kak Gima ada lagi? Oke, kalau gitu semoga terjawab ya Kak Medro ya. Kalau misalkan masih bingung, ada yang ingin ditanya lagi, boleh consult lebih lanjut gitu ya Boleh ke tim internal banget. maju. Dibantu Boleh sama Kak banget. Hendra. Baik, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Kak Sandi. Kak Sandi bertanya, Kak, saya punya bisnis salon. Setahu saya di Maju ada 2 jenis produk, barang dan jasa. Apakah bisa bundling keduanya? Misal potong rambut di tempat saya dapat bonus vitamin rambut. Seperti itu pertanyaannya, Kak. Silakan Oke, dijawab. nah ini bagus banget nih Kak Sandi nih. Ini bener banget, kita sebenarnya kita menyediakan produknya dalam bentuk barang maupun produk jasa. Kita bicara bisnis salon ini banyak banget nih Kak sebenarnya Kak, dari fitur yang bisa dimaksimalin di Mejo. Mungkin sebelum saya masuk ke bundling, kita masuk ke dasarnya terlebih dahulu. Kita bicara kalau misalkan bisnis salon itu bisnis jasa. Kita ada staff, staffnya tersebut biasanya di jasa tuh kadang suka ngasih fitur komisi. Nah, kita bisa aktifkan, kita bisa masukin daftar karyawannya, kita bisa masukin untuk absensinya, lalu nanti di situ tersedia juga untuk komisi. Contohnya, kalau misalkan setiap pelanggan yang melakukan potong rambut, misalkan dibayarnya itu adalah Rp100.000 harganya. Tapi pengen kita udah kecatat nih, setiap karyawan kita, staff kita yang potong rambut, dia dapat komisi 10.000. Komisinya udah langsung tercatat dan itu kebaca. Nah, lalu tapi pertanyaannya adalah bundlingnya untuk produk. Misalkan potong rambut dapat bonus vitamin rambut. Ini ada 2 cara nih, Kak. Kita bisa pakai promo bundling atau bisa juga dapat kalau mau yang promo, kita bisa menggunakan promo gratis produk. Nah, kalau bundling sebenarnya Kakak bisa pakai yang bonus rambut kayak gitu atau bisa juga pembelian keduanya dengan harga lebih murah. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan promo bundling itu bisa banget, Kak. Jadi misalkan setiap pembelian potong rambut, nanti otomatis dia akan langsung mendapatkan free vitamin rambutnya atau dapat potongan diskon berapa persen untuk produk tersebut. Itu bisa diaktifkan. Nah, kalau misalkan memang mengaktifkannya adalah free produk tersebut, itu bisa nanti menggunakan produk bundling atau juga bisa menggunakan promonya. Jadi kalau misalkan promo di Maju itu kita bisa mengaktifkan promo itu bisa gratis produk, bisa potongan pembayaran rupiah bentuknya, atau juga bisa juga bonus produk. Nah, atau misalkan Kakak pengen, oh daripada potong rambut mendingan belinya sekalian. Potong rambut plus kerimbat misalkan itu dapat free vitamin rambut, itu juga bisa tuh. Biar kuantitinya makin meningkat lagi tuh. Nah, secara prosesnya itu mendukung banget Kak, dan
jasa di Majo, mungkin kalau kakak tahu juga di Majo tuh kita ada fitur baru namanya di paket Prime reservasi. Nah, reservasinya itu nanti yang di Majo bahkan pelanggannya itu bisa nelpon, nanya, saya mau potong rambut dong. Saya mau potong rambut hari Sabtu, tanggal 15. Saya mau jam 10 pagi, dipotong sama karyawan A. Saya potongannya tipenya apa, sama saya beli produknya apa. Itu bahkan bisa kecatat. Dan nanti remindernya masuk ke pelanggan. Remindernya bisa H-1, H-2, bisa masuk ke email atau ke WhatsApp. Dan karyawannya pun juga akan mendapatkan reminder. Dan ini bisa banget Kak dipakai buat bisnis yang sifatnya jasa. Tapi salon tuh bundling tuh itu lumayan efektif sih Kak tuh. Kadang kalau udah nyaman di salonnya, mereka ngeliat produknya, potong rambut ada vitamin, lumayan juga boleh nih. Boleh deh saya ambil paketnya juga deh. Misalkan kayak daripada kayak bonus produk misalkan dibikinnya, tiap potong rambut nih cukup nebus yang tadinya vitamin rambut harganya 50.000 cukup tembus 20.000. Nah, itu juga konsumen lumayan banget nih dapat promo kayak gitu. Jadi itu bisa banget Kak diimplementasikan baik secara produk maupun secara promosi. Tinggal ditentukan aja tuh Kak mau pakainya yang mana. Kalau misalkan bundling itu bisa 2-3 produk sekaligus, tapi kalau misalkan mau dibikin promo bisa juga produknya kayak bikin promonya buy one get one atau beli produk satu gratis produk yang kedua. Itu yang Kak Sandi tanyakan itu juga bisa banget seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Kak Sandi ya. Mungkin kita masih bisa jawab satu pertanyaan lagi kali ya Kak Hendra ya. Iya, boleh banget Kak Gina. Tadi ada yang personal dari Kak Tony nih. Dia Boleh. nanya, jika kita melakukan promo bundling, kita menjual produk dengan harga yang lebih murah. Bukankah jika produk bundling laku keras, keuntungan kita jadi lebih sedikit? Gitu, Oke, seperti nah ini pertanyaannya. bagus banget Terima nih. kasih. Ini bagus banget nih pertanyaannya nih. Jadi gini, itu betul banget. Saat kita bikin promo bundling, secara omset itu akan berkurang. Secara konsep akan berkurang. Misalkan kita jual produk nasi goreng harganya 20.000, terus rujak es teh manis harganya Rp10.000. HPP dari masing-masing produk misalkan kita anggap 50%-nya. HPP-nya 50% ya, berarti laba kotor kita per produk nasi gorengnya 10.000, es teh manisnya Rp5.000. Kita bikin promo tuh. Kita bikin promo bundling, kalau normalnya 30.000, cukup bayar 25.000. Itu benar nih. Jadi yang keuntungannya tadinya kuantitinya kita bisa untung 100% ya, cuman untung sekitar di angka menurun nggak 50 ya, itu 75% lah anggapannya kayak gitu dari APP tersebut. Tapi kan secara prosesnya anggapannya kayak gini, kalau kita bikin promo bundling, secara pembelian dia kuantitinya yang tadi cuma mau beli satu, jadinya belinya dua. Gitu kalau di total, tetap kita akan tetap secara keuntungan akan meningkat dalam artian quantity. Quantity lebih banyak, pembelian pun jauh lebih besar. Belum lagi adalah cost produksi. Ini yang nggak kita sadar bahwa cost produksi itu ternyata besar. Saat kayak tadi saya bilang sempat di awal, kalau ada orang yang beli nasi goreng, belinya satu nasi goreng sama ada orang beli paket makan siang bareng misalkan buat 4 orang, menunya nasi goreng semua. Itu masak satu nasi goreng sama 4 nasi goreng, beda waktunya sedikit banget. Konsumsi gasnya itu pasti menyesuaikan. Proses makan waktunya untuk antrean proses berikutnya akan kurang. Jadi sebenarnya produk paket itu benar secara keuntungan memang akan lebih sedikit, tapi diharapkan dengan tersebut quantity orderan akan meningkat, proses orderan meningkat yang otomatis secara penghasilan kita, secara revenue yang keterima akan jauh lebih meningkat. Belum lagi itu dari segi keuntungannya aja, belum lagi dari segi promosinya. Karena segi marketing kita, kalau kita ngasih itu anggapannya kayak kita gimmick ke pelanggan lah. Kan di paket ini nih harganya lebih murah. Itu mungkin konsumen banyak ternyata yang balik lagi ke outlet tersebut karena situ aja tuh pro enak, udah ada paketannya, paket hemat gitu. Apalagi kalau misalkan kayak dekat-dekat kampus, dekat-dekat sekolah tuh. Itu anak-anak kalau pengen pengennya murah dapat makan minum sekalian sepaket kayak gitu daripada mereka beli satuan yang jauh lebih mahal. Jadi walaupun memang secara keuntungan kalau misalkan kita jual produk dengan kuantiti yang sama itu jauh lebih rendah daripada jual paket, tapi secara marketingnya kita dapat, secara processing ordernya kita dapat dari penggunaan bahan baku, proses pengerjaan dan bahan-bahan yang kita gunakan itu akan berpengaruh banget. Belum lagi kan kita belum tentu nih produk yang kita jual satuan bakal lebih banyak kalau kita jualnya paket kayak gitu kan. Nah, kecil kalau misalkan kita jual satuan misalkan bisa dianalisa kok sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita jual satuan per pieces, satuannya kita jual dalam sehari rata-rata 50. Oh, kalau jualnya paket ternyata bisa kejual di 60. Oh, tapi kalau 60 paket tuh belinya langsung dua tuh, nggak cuma satu doang. Kita bisa compare seperti itu. Dan
paket tuh nggak selalu menutupi kayak produk yang satuan bakal berkurang, karena teman-teman bisa manfaatin juga. Bundling itu untuk produk tertentu, yang produk fast moving sama slow moving. Kan tadi kalau tanya, oh gini nih, nanti gimana nih kalau misalkan produk yang kejual itu kuantitinya tetap sama aja. Tapi kan teman-teman bundling itu bisa dikomparekan atau disatukan dengan produk yang slow moving, produk yang mungkin kayak masa berlakunya nggak lama lagi harus cepat-cepat dijual, atau misalkan produk ini yang ini produknya bagus nih kok jarang yang minat ya, teman-teman bisa banding sekali promosi produk tersebut kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Tony tadi. Menarik banget pertanyaannya. Jadi mungkin nggak harus fokus keuntungannya dulu ya Kak Hendra ya. Iya, betul Jadi banget. kayak banyak value yang dapat didapatkan dari promo bundling ini gitu. Memang mungkin secara keuntungan kurang, namun secara kuantiti akan banyak sekali seperti itu. Baik, nih mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya Kak Oh, Hendra, boleh masih banget, sempat nih. boleh banget. Satu lagi baru banget masuk nih dari Kak Nicholas Sitanggang. Beliau bertanya, Kak, mau nanya, saya petani ikan. Gimana konsep bundling untuk market saya? Gitu. Oke, nah ini seru nih buat banding di marketnya sih sebagai petani ikan untuk penjualan. Jadi gini, kadang kalau misalkan petani ikan sendiri, misalkan dari Mas Nikolas, saat penjualan produk kita misalkan bicara yang paling umum ya di pasaran ya, kayak lele lah misalkan kayak gitu. Kita jual lele, kadang si pelanggan tersebut mereka itu saat membeli produk bisa Mas Nikolas pun begitu menentukan juga ya, kayak jualnya itu bisa satuan, bisa per lusin, bisa per kilo, atau misalkan per 100 pieces. Nah, gitu. Nah, itu sebenarnya kalau secara bisnis kita menyebutnya ada yang banding juga, ada juga yang dijualnya dengan kategori adalah grosiran. Dengan kuantiti makin banyak, otomatis harganya bisa jauh lebih murah. Nah, kalau banding tersebut misalkan kita punya beberapa produk yang kita jual, misalkan ada ikan lele, ada ikan mas, ada ikan mujair, ikan bawal, dan lain-lain. Kita bisa bicara di market tersebut, mereka kadang membelinya adalah sesuai kebutuhan aja. Ah, paling saya jualnya sehari 10 pieces ya, beli 10 aja. Tapi dengan adanya gimmick, belinya sekalian aja nih. Misalkan setiap beli, kalau beli lele segini sama beli bawal, masing-masing tuh harganya kalau belinya lele aja 1 juta, beli bawalnya 1 juta. Tapi kalau belinya udah beli 2 aja nih sekaligus, beli lele sama ini tapi minimal segini, cukup bayar 1,8, jauh lebih murah kayak gitu. Nah, itu bisa dipertimbangkan lagi adalah nanti cost-nya seperti apa? Harga yang paling idealnya kita kasih berapa nih diskon maksimal yang bisa kita berikan. Nah, kadang-kadang secara quantity, oh itu lebih murah juga bisa nyetok buat 2 hari, 3 hari misalkan buat pedagang yang misalkan kayak entah yang buat pecel lele, buat resto dan lain-lain. Mereka kan quantity kadang apalagi kayak ikan sebenarnya bukan yang produk yang sekali pakai besoknya udah nggak bisa dipakai kan. Mereka bisa simpan di freezer atau kondisi hidup bahkan bisa lebih lama. Nanti dari misalnya kalau sendiri saat produk itu fast mashing-nya penjualnya atau keluarnya lebih cepat secara inventory kan tempatnya otomatis bisa lebih hemat. Dalam artian kalau produk ini udah kosong kita bisa ngambil produk baru lagi. Secara pergerakan otomatis jauh lebih banyak. Tapi sebenarnya kalau kita bicara bisnis yang kayak gini, Mas Nikolas paling sering sih saya nemuin sebenarnya bisnisnya tipenya grosir ya jualannya ya. Jadi biasanya kuantitas lebih banyak. Tapi kalau kayak produk-produk ikan tadi, boleh banget tuh bandingnya diterapkan. Kita udah tahu marketnya, yang apalagi kalau kita udah kenal sama pembeli kita tuh. Kita udah tahu bisnisnya dia apa. Oh, dia bisnisnya buat pecel nih. Mas, ini belinya sekalian aja lah buat banyak. Sekalian yang mau beli ikan ini, yang mau beli ikan ini. Nah, gitu. Jadi kita bisa eh, kita ngobrol dalam artian kita tahu nih kebutuhannya. Oh, tahu nih. Oh, si bapak ini sebenarnya jualannya nggak cuma ini doang nih. Terus kenapa nggak beli ini aja? Karena saat Mas Nikolas mungkin nurunin harganya sedikit dengan harga bundling, mungkin si penjualnya pun akan mengurangi juga, bikin promo juga. Yang otomatis secara kuantiti penjual lebih besar, pergerakan stoknya otomatis lebih cepat. Seperti itu. Untuk Mas Nikolas. Oke, semoga terjawab ya Kak Nicholas. Seru juga nih ya petani ikan ya. Iya, seru banget tuh. Seru banget. Jadi semoga nanti penerapannya bisa diterapkan gitu ya dan mendapatkan keuntungan gitu. Bundlingnya bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Baik kalau gitu pertanyaan dari Kak Nicholas sekaligus menutup sesi webinar kelas maju kita kali ini. Mungkin dari Kak Hendra nih sebelum kita closing ada closing statement dulu dari Kak Hendra gitu untuk Oke. webinar kelas maju kali ini. Siap, terima kasih Kak Gima. Ini terima kasih banyak terutama buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Nggak nyangka ternyata partisipannya banyak juga nih yang ikut dan pertanyaannya menarik-menarik banget. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini
bisa sedikit ngebantu buat teman-teman nih, baik yang sudah punya bisnis maupun yang mau punya bisnis bahwa strategi marketing yang ada itu bisa banget teman-teman kreasikan, teman-teman bisa manfaatkan. Apalagi dengan sistem POS yang mendukung, teman-teman bisa manfaatin nih fitur-fitur yang udah tersedia. Jangan sampai fiturnya ada nih udah bagus tapi nggak dimanfaatin kayak gitu. Karena hal-hal kecil kayak gitu kadang bisa berefek besar buat bisnis teman-teman juga kayak gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf sebelumnya teman-teman kalau misalkan ada salah kata atau salah diucapkan, dan mohon maaf juga misalkan teman-teman ada yang jawabannya masih kurang detail atau kurang jelas. Jadi bisa nanti kita ngobrol lagi. Mungkin dari saya cukup sekian Kak Gima. Terima kasih Terima banyak. kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga materi webinar Kelas Maju kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa diterapkan dengan baik yang tadi untuk strategi promo bundling ya. Gitu, jangan lupa teman-teman, bagi yang mengikuti sesi hingga akhir gitu ya, jangan lupa untuk tag keseruan Maju webinar kali ini seperti yang tadi sudah ada di kolom chat gitu ya. Cukup di screenshot aja gitu ya keseruan webinar kali ini, lalu di tag ke akun Instagram Story lewat @maju.indonesia dan juga seru di Maju gitu ya. Jadi pemenang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet. Baik kalau gitu, karena waktunya sudah selesai, jadi saya akhiri sesi webinar Kelas Maju kali ini. Sampai jumpa di sesi Kelas Maju selanjutnya gitu. Baik kalau gitu saya Gima, PR Community Maju, pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri.
Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.